Terima kasih atas kesempatannya. Saya Khairuni Salsabila dari SMA Negeri 110 Jakarta. Pihak pro mengatakan bahwa student loan dapat membantu mahasiswa miskin mengakses pendidikan tinggi karena biaya kuliah bisa dibayar setelah lulus. Namun, kami menilai argumen Anda terlalu ideal dan tidak sesuai dengan kondisi nyata di Indonesia. Faktanya, tidak semua lulusan perguruan tinggi langsung mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Banyak sarjana di Indonesia masih menghadapi pengangguran, gaji rendah, kontrak kerja tidak tetap, dan bahkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusannya. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, student loan justru akan menjadi beban tambahan bagi anak muda setelah lulus. Pihak pro juga sering membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat. Namun kalian lupa bahwa sistem ekonomi atau tingkat upah dan jaminan sosial di Indonesia belum sekuat negara yang disebutkan tadi. Di Amerika sendiri, student loan justru menjadi krisis nasional karena jutaan orang terlilit utang pendidikan dalam jangka yang panjang. Bahkan banyak masyarakat yang harus menunda menikah, membeli rumah, ataupun membangun kehidupan karena masih membayar utang kuliahnya. Dan selain itu, pihak pro menganggap student loan adalah bentuk investasi masa depan. Kami sepakat kalau untuk pendidikan memang investasi di masa depan. Tetapi negara tidak boleh menjadikan hak pendidikan sebagai utang beban pribadi. Pendidikan adalah tanggung jawab negara untuk dijamin aksesnya, bukan diserahkan kepada mekanisme pinjaman. Dan untuk student loan menciptakan tekanan ekonomi dan mental bagi generasi muda. Tim kontra percaya bahwa menerapkan mekanisme student loan di Indonesia akan menimbulkan tekanan ekonomi dan mental yang besar bagi generasi muda. Sistem ini memang terlihat seperti solusi lolos, tetapi pada kenyataannya student loan justru dapat menjadi awal dari masalah finansial jangka panjang. Mahasiswa yang seharusnya fokus menuntut ilmu, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan akan dipaksa memikirkan utang diberikan sebelum mereka benar-benar memasuki dunia kerja. Dan kondisi di Indonesia ini sangat berbeda dengan negara maju yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi, lapangan kerja yang luas, dan sistem perlindungan sosial yang kuat. Lalu di Indonesia banyak lulusan perguruan tinggi masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang tetap. Tidak sedikit sarjana yang menganggur berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah lulus. Ada juga yang akhirnya bekerja di bidang yang tidak sesuai jurusan dengan gaji yang rendah. Dalam keadaan seperti ini, kewajiban membayar cicilan student loan akan menjadi tekanan tambahan yang berat. Mahasiswa nantinya akan hidup dengan rasa takut gagal karena mereka sadar bahwa setelah lulus mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga membayar utang pendidikan. Dan saat ini, pengangguran di Indonesia mencapai 729 juta orang, dan dari jumlah data tersebut, sekitar 101 juta merupakan lulusan universitas ataupun sarjana. Dan di sisi lain, student loan juga dapat memperbesar kesenjangan sosial. Mahasiswa dari keluarga kaya bisa kuliah tanpa utang dan langsung memulai karir dengan kondisi finansial yang aman. Tetapi, mahasiswa dari keluarga miskin harus memulai hidup dengan beban pinjaman akibat kelompok ekonomi, bahkan semakin tertinggal karena mereka harus bekerja lebih keras hanya untuk keluar dari beban utang pendidikan. Karena itu, saya sebagai tim kontra menilai bahwa student loan bukan solusi yang tepat bagi Indonesia. Kebijakan ini justru berpotensi menciptakan generasi muda yang hidup dalam tekanan ekonomi dan mental sejak usia muda, serta memperburuk ketidaksetaraan sosial di masyarakat. Lalu selanjutnya ada student loan mendorong komersialisasi pendidikan dan mengurangi tanggung jawab negara. Tim kontra percaya bahwa menerapkan student loan dapat mendorong komersialisasi pendidikan dan mengurangi tanggung jawab negara terhadap hak pendidikan masyarakat. Dan pendidikan seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara yang dijamin negara, bukan dijadikan barang mahal yang hanya bisa diakses melalui hutang. Dan ketika mekanisme student loan diterapkan, perguruan tinggi dapat merasa bahwa mahasiswa tetap mampu membayar biaya kuliah karena tersedia sistem pinjaman. Akibatnya, kampus memiliki kecenderungan untuk terus menaikkan biaya pendidikan termasuk UKT dan biaya lainnya. Dalam jangka panjang, student loan justru dapat membuat pendidikan semakin mahal dan sulit dijangkau masyarakat biasa.
Pada Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya negara seharusnya memperkuat subsidi pendidikan, memperluas beasiswa, dan memastikan biaya kuliah tetap terjangkau. Dan selain itu, tidak semua mahasiswa memiliki pemahaman keuangan yang baik. Beresiko pinjaman jangka panjang, sistem bunga, denda keterlambatan, ataupun dampak gagal bayar. Student loan juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi jika banyak lulusan yang gagal membayar pinjaman. Dan lalu Indonesia sebenarnya memiliki solusi yang lebih tepat ya, dan lebih aman dibanding student loan. Oleh karena itu, tim kontra percaya bahwa student loan bukan langkah yang tepat untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini justru memperkuat komersialisasi pendidikan, memperbesar kesenjangan sosial, dan mengurangi tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan rakyatnya. Dan kesimpulan yang kami berikan adalah tim kami menegaskan bahwa menolak menerapkan mekanisme student loan di Indonesia meskipun terlihat seperti solusi untuk membantu pembiayaan pendidikan, pada kenyataannya yang dampak negatif dibanding banyak dampak negatif daripada manfaatnya. Lalu dengan kebijakan ini juga dapat mendorong komersialisasi pendidikan. Kampus akan merasa bebas menaikkan biaya kuliah karena mahasiswa dianggap mampu membayar melalui pinjamannya. Karena itu, dibanding mengadopsi student loan, pemerintah Indonesia seharusnya bisa fokus memperluas bantuan pendidikan seperti KIP kuliah atau meningkatkan subsidi perguruan tinggi negeri, dan memperbanyak beasiswa serta menciptakan sistem pendidikan yang layak tanpa harus memulai masa depan karena dengan beban utang. Terima kasih.